Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana syahran mubarakah wa syahran maghfirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, sidang jamaah insya dan tarawih rahimakumullah. Mari sejenak sembari kita niatkan i'tikaf, barangkali 15 menit lebih kurang, sama-sama kita mendengarkan beberapa mau'izah hasanah yang saya kutip daripada kitab Wasiyatul Mustafa yang disusun oleh Imam Sya'rani Al-Ansari Asy-Syafi'i, yang mudah-mudahan kutipan ini menjadi mau'izah peringatan wasiat bagi kita bersama. Karena di dalam kitab tersebut diuraikan beberapa wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apa wasiatnya Rasulullah? Yang pertama, Rasulullah mengingatkan Sayyidina Ali yang mudah-mudahan menjadi peringatan bagi kita bersama. Ya Ali, wahai Ali, man akalal halala saffa dinuhu. Siapa saja yang mengkonsumsi makanan yang halal, siapa saja yang makan harta yang halal, saffa dinuhu, maka bersihlah agamanya. Waraqa qalbuhu, dan lembutlah hatinya, kata Rasulullah. Walam yakun lida'watihi hijabun, dan doanya tidak akan terhijab sama sekali. Artinya senantiasa doanya akan diistijabahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Rasulullah pula berwasiat, ya Ali, wahai Ali, man akala syubhata istabaha dinuhu. Siapa saja yang memakan harta yang syubhat, siapa saja yang mengkonsumsi makanan-makanan yang syubhat. Yang dimaksud dengan harta syubhat, harta yang remang-remang antara halal dan haram. Maka kata Rasulullah, istabaha dinuhu, maka diragukanlah agamanya. Wa adlama qalbuhu, dan gelaplah hatinya. Wa man akanal harama mata qalbuhu, dan siapa saja yang memakan harta yang haram, kata Rasulullah, mata qalbuhu, niscaya matilah hatinya. Wa khafa dinuhu, dan ringanlah agamanya. Wa dha'afa yaqinuhu, dan lemahlah keyakinannya. Wa hajaballahu da'watahu, Allah akan menghijab segala doanya. Artinya doa orang yang makan harta haram tidak akan diistijabahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qallat ibadatuhu, dan pasti akan terjadi sedikitlah amal kebajikannya. Apalagi dalam Ramadan, hadirin sekalian, tujuan kita melaksanakan amal ibadah puasa, kita bertakarub dengan Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah ruginya bila mana kita berpuasa menahan makanan yang halal, menahan minuman yang halal, segala yang halal kita tahan.
Sedangkan tak kala kita berbuka, berbukalah kita dengan harta yang haram. Na'udzubillah. Makanya kata ulama salaf, orang yang berpuasa menahan segala yang halal, menahan segala yang dibolehkan, tetapi mereka tidak mampu menahan diri daripada segala hal yang haram, maka sama seperti orang yang melakukan segala kegiatan ibadah sunnah bertujuan untuk bertakarub kepada Allah, akan tetapi mereka tidak meninggalkan segala, akan tetapi mereka tidak melaksanakan segala perkara-perkara yang wajib. Karenanya Rasulullah pernah mengingatkan seorang sahabat. Tak kala seorang sahabat memohon kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, idzni, berikanlah wasiat kepadaku secara pendek dan ringkas." Maka apa kata Rasulullah? "Wahai sahabatku, tak kala engkau berdiri ingin melaksanakan salat, bayanglah seolah-olah itu salat terakhir bagimu. Tak kala engkau melaksanakan suatu ibadah, bayanglah seakan-akan ibadah itu merupakan ibadah terakhir bagimu. Dan janganlah sekali-kali engkau berbicara dengan suatu pembicaraan yang engkau sesali di hari kemudian. Maka tak kala engkau mengucapkan suatu kalimat, ingatlah, apakah kalimat ini menyakiti hati orang? Apakah kalimat ini akan membawa kebinasaan diri saya di hari kemudian? Janganlah engkau berbicara dengan pembicaraan yang dapat engkau sesali di hari esok," kata Rasulullah. Dan yang ketiga, "Wahai sahabatku," kata Rasulullah, "janganlah engkau terlalu berharap dengan apa yang ada di dalam kekuasaan orang lain. Berharaplah dengan apa yang ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala." Kemudian kata Rasulullah, "Ya Ali, idza ghadaballahu ala ahadin," bila mana Allah murka kepada seseorang, bila mana Allah marah kepada seseorang, aradaqahullahu malan haraman, pastinya Allah akan memberikan kepada orang tersebut berupa harta yang haram. Ketika Allah membenci kita, ketika Allah murka kepada kita, Allah akan memberikan harta yang haram kepada kita. Na'udzubillah. Fa idzashtada ghadbuhu alaih, bila mana murkanya Allah bersangatan, artinya bertambah-tambahlah murka Allah kepada kita dengan sebab banyaknya maksiat yang kita lakukan. Maka kata Rasulullah, "Wa kana bihi syaitana," Allah akan memberikan kekuasaan kepada syaitan bertujuan yubariku laka fih, untuk menambah rezeki yang haram kepada engkau. Bila mana Allah bertambah murka kepadamu dengan sebab engkau mencari harta yang haram melalui jalan yang haram, Allah tambahkan harta yang haram kepadamu. Semakin tamukat sabu-sabu semakin kaya tuh. Semakin tak semulit semakin kaya tuh kemudian. Semakin kita korupsi semakin kaya. Siapa yang membantu kita? Yubariku. Yang membantu menambah harta kita itu adalah syaitan yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaitanlah yang menjadi teman dalam mencari harta haram tersebut, hadirin sekalian. Wa yushibuhu, syaitan itu akan senantiasa menyertaimu, kata Rasulullah. Wa yashghaluhu bidunya anid daini, sehingga syaitan itu akan menyibukkan dirimu dengan dunia sehingga engkau lupa terhadap agama. Wa yashhadu lahu umurat dunyahu, syaitan itu pun akan menampakkan jalan yang mudah bagi engkau dalam mencapai dunia engkau, kata Rasulullah. Ketika engkau seolah-olah tidak lagi memiliki kesempatan untuk memiliki jabatan, syaitan nampakkan jalan keluar. Kamu memiliki harta, cobalah engkau sogok menyogok, maka syaitanlah yang akan menjadi pendamping kata dalam kehidupan. Wa yaqulu, ketika itu syaitan menggoda,
Apa godaan syaitan? Innallaha ghafurur rahim. Jangan khawatir. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Hari ini engkau lakukan demikian, esok hari engkau bertaubat. Hari ini engkau mencari harta yang haram, tak kala engkau selesai sudah kaya, harta berlimpah ruah, kemudian engkau bertaubat kepada Allah. Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Itu godaan daripada syaitan, hadirin sekalian. Kemudian wasiat Rasulullah, ya Ali, ma safara ahadun talibal harama masyiat. Tidaklah seseorang yang melakukan perjalanan bertujuan mencari harta yang haram, masyiat, bila mana dalam keadaan berjalan kaki, kata Rasulullah, illa kana syaitanu qarinah, melainkan syaitan itu akan menjadi temannya dalam perjalanan. Wala rakiban illa kana radifahu, dan tidaklah bila mana engkau pergi dalam keadaan berkendaraan mencari harta yang haram, melainkan syaitan itu akan menjadi boncenganmu. Wala jama'aha ahadun malan haraman, dan tidak adalah seseorang yang mengumpulkan harta yang haram illa akalahu syaitan, melainkan dia itu akan makan bareng bersama syaitan. Tak kala kita bawa pulang harta yang haram kepada keluarga kita, maka kita pun akan makan bersama syaitan harta yang haram tersebut, hadirin sekalian. Na'udzubillah. Yang kelima, Rasulullah berwasiat kepada Sayyidina Ali, ya Ali, la yaqbalullahu ta'ala salatan bila wudu. Allah tidak akan menerima salat seseorang tanpa dibarengi dengan wudu yang benar. Allah tidak akan menerima salat seseorang bila mana tanpa wudu. Wala sadaqatan minal haram, juga Allah tidak akan menerima sedekah daripada harta yang haram. Sesuai dengan hadis Rasulullah di dalam riwayat yang lain, man jama'a malan haraman, siapa saja orang yang mengumpulkan harta yang haram, thumma tasaddaqa minhu, lalu dia bersedekah dengan bahagian harta yang haram tersebut, lam yakun lahu ajruh, tidak ada pahala bagi sedekahnya, wahai hadirin sekalian. Wa kana lahu isru, yang ada hanyalah berupa balasan dosa. Siga tamu sedekah, siga mencatat maksiat. Siga tamu sedekah, siga mencatat maksiat. Coba renungkan, apa artinya harta berlimpah, hadirin sekalian? Bila mana harta itu akan menyebabkan malapetaka bagi kita, mulai kita hidup di dunia sampai kita kembali ke akhirat. Semua harta itu hanyalah fata morgana, seolah-olah, seakan-akan dia itu merupakan kenikmatan, tapi pada hakikatnya itulah pembawa malapetaka. Ya Ali, wahai Ali, kata Rasulullah, la yadhallul mu'minu ziyadatan fi dinihi ma lam yakulil haram. Senantiasalah orang mukmin itu akan bertambah kuat agamanya. Senantiasalah orang mukmin itu akan bertambah kuat imannya, akan bertambah-tambah amal kebajikannya, akan bertambah-tambah amal ibadahnya, malam yakulil haram, selama dia tidak pernah makan harta yang haram. Makanya kullu lahmin nabata minal haram fannaru aulabih. Setiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka nerakalah yang paling layak bagi daging-daging tersebut. Maka di antara akibat kita mengkonsumsi harta yang haram, yang pertama, merasa berat ketika kita melaksanakan amal kebajikan tu kumudua. Pakon asaw getanyo itimoh daripada harta haram, darah getanyo lahir daripada harta haram, kekuatan kita lahir daripada kekuatan harta haram. Sungguhnya kekuatan itu akan senantiasa memotivasi kita untuk melakukan haram selanjutnya. Oleh karenanya tengku mutua, ketika negetanyo takalan anu lam rumah tangga,
Masjid tayoja lam WC di musom. Udayah taparu bak kedai kopi main game. Jangan salahkan anak. Coba kita introspeksi diri. Harta yang kita bawa pulang kepada anak sehingga dia mengkonsumsi harta tersebut halal atau haram. Jangan serta-merta menyalahkan anak. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan oleh Allah ke dunia semuanya suci. Hana ada usaha tu kemudian. Orang tuanya lah yang menyebabkan anak itu menjadi Yahudi. Orang tuanya lah yang menyebabkan anak menjadi Nasrani dan Majusi. Tergantung dengan didikan apa harta yang kita bawa pulang. Baiklah pesalah anu tu kemudian. Kemudian Rasulullah pula berwasiat kepada Ali. Ya Ali, wa man farakal ulama, siapa saja yang berpisah diri dengan ulama, tidak pernah bergabung dengan ulama dalam duduknya dan pergaulannya, mata qalbuhu, pastinya matilah hatinya. Pakan mati hati karena hanali nasihat. Tadu sabi-sabi pah tu kemudian. Perti pegah-pegah bruh putuh bahaya terbuh. Siapa yang menjauhi ulama mata kalbu, matilah hati sanubarinya. Wa ama'an ta'atillah, dan buta ia daripada tata cara melaksanakan amal ketaatan kepada Allah. Hanata meduk-duk nge urang malim, hanata temanyang-temanyang bak guraya. Tak kala kita melaksanakan amal ibadah dalam keadaan buta, artinya ibadah dalam keadaan meraba-raba, pastinya ibadah yang demikian tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kata Rasulullah, ya Ali, man qara'al Qur'ana, siapa saja yang membaca Al-Qur'an, senantiasa di lidahnya qira'ah Al-Qur'an, walam yahilla halalahu, tetapi dia tidak pernah menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran. Walam yahrum haramahu, dia pun tidak pernah ikut mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran. Kana minal ladzina badzu kitaballahi wara'a dhuhurihim, kata Rasulullah, maka adalah dia itu seperti orang yang mencampakkan Al-Quran di atas belakangnya. Al-Quran senantiasa terucap melalui lidahnya. Al-Quran senantiasa dia baca setiap detik waktunya. Tetapi yang diharamkan Al-Quran seolah-olah halal baginya. Yang dihalalkan Al-Quran belum tentu dia menghalalkannya. Apa yang terjadi dalam kehidupan hadirin sekalian? Berapa banyak saudara kita yang terjerumus di dalam pekerjaan yang haram? Apakah mereka tidak tahu? Apakah mereka tidak paham? Riba itu haram, semua kita memahaminya. Hasil narkoba itu haram, semua kita tahu. Mencuri itu haram, tidak ada yang tidak mengerti. Tetapi kenapa masih terjadi hadirin sekalian? Itulah bukti mata kalbu, hatinya itu sudah mati hadirin sekalian. Semakin kita bergelimang dengan maksiat, maka hati ini akan semakin kotor. Karenanya kata Imam Ghazali, hati itu ibarat cermin. Bila mana dia tertimpa dengan debu, langsung kita bersihkan, pastinya cermin itu akan kembali cemerlang. Tetapi bila mana kita malas di dalam membersihkannya, akhirnya debu itu akan menjadi karat, cermin itu pun akan menjadi rusak. Begitu pula hati kita hadirin sekalian. Tak kala kita melaksanakan maksiat kepada Allah, segeralah kita bertobat kepada Allah. Hati ini akan kembali bening cemerlang. Tetapi bila mana kita biarkan maksiat terus menerus dalam maksiat, yakinlah hati ini akan berkarat, sehingga sulitlah kita di dalam menerima nasihat-nasihat agama. Mudah-mudahan hadirin sekalian, 7 wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali ini menjadi peringatan wasiat bagi kita bersama di dalam menjalani kehidupan ini. Apalagi kita masih berada dalam bulan yang penuh dengan rahmah, penuh dengan ampunan, bulan maghfirah wa ta'ata maqbulah wa da'awata mustajabah.
moga-moga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa hidup benar adanya sebagaimana yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Wujudlah kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.